Udah. Nggak selfie kan? Fungsi hadis yang pertama bayan takkid ya, atau bayan takrir. Artinya adalah hadis memperkuat penjelasan Al-Quran. Hadis memperkuat penjelasan Al-Quran, atau hadis mengulang kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Hadis mengulang kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Saya ulangi, fungsi hadis yang pertama namanya bayan takkid atau bayan takrir. Artinya adalah hadis memperkuat penjelasan Al-Quran, atau bisa juga diartikan hadis mengulang kembali penjelasan Al-Quran. Contohnya, ada ayat Al-Quran yang mewajibkan sholat? Ada. Ada hadis yang mewajibkan sholat? Ada. Berarti ketika itu hadis memainkan fungsi sebagai bayan takkid, temuan Al-Quran, atau mengulang lagi apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Contoh lainnya, adakah Al-Quran mewajibkan zakat? Adakah hadis mewajibkan zakat? Juga ada. Itu contoh hadis memperkuat penjelasan Al-Quran, atau hadis mengulang kembali apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Adakah ayat yang mewajibkan haji? Adakah hadis yang mewajibkan haji? Lagi-lagi itu contoh hadis memperkuat penjelasan Al-Quran atau mengulang lagi apa yang sudah disebutin dalam Al-Quran. Bisa dipahami? Bisa. Kok saya jadi grogi? Yang kedua namanya bayan tafsir. Atau bayan tafsir. Bayan tafsir atau bayan tafsir. Apa artinya? Namanya siapa? Bintang Kejora. Hadis yang memperinci dalil Al-Quran yang belum jelas, misalnya belum masuk sifatnya, lagi ke dalam hadis yang lebih atau Di pondok. Mondok yang masuk. lama. Hah? Baru lama. Apa? Ustaz ya, betul. Ustaz. Ada lagi? Sama, Pak. Oh, sama. STB sama dengan bintang. Ini bayan tafsir atau bayan tafsir. Ya. Hadis menjelaskan isi Al-Quran gitu loh. Secara sederhana, bayan tafsir atau bayan tafsir, hadis menjelaskan isi Al-Quran. Bayan tafsir atau bayan tafsir artinya hadis menjelaskan isi Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai penjelas isi Al-Quran. Dianya ada beberapa bentuk. Bentuk pertama, tafsir mujmal namanya. Bentuk pertama namanya tafsir mujmal. Apa itu tafsir mujmal? Hadis memperinci atau memberikan penjelasan detail terhadap ayat Al-Quran yang masih global. Ya. Tafsir mujmal artinya hadis memperinci atau memberikan penjelasan detail terhadap ayat Al-Quran yang masih global. Global itu berarti ketentuan yang masih umum ya, belum rinci gitulah, belum detail. Contohnya apa? Al-Quran mewajibkan sholat.
ayat Al-Quran menyuruh kita sholat. Cuman itu toh. Penjelasan lebih rinci tentang sholat nggak ada dalam Al-Quran. Bagaimana caranya sholat? Kapan aja sholat itu waktunya? Apa syarat-syarat sholat? Apa yang membatalkan sholat? Gimana tata cara sholat? Apa bacaannya? Gimana gerakannya? Itu nggak ketemu dalam Al-Quran. Karena Al-Quran hanya memberikan penjelasan yang global. Perincian itulah nanti yang ada di dalam hadis. Jadi perincian tentang sholat itu dijelaskan oleh hadis. Tata cara sholat itu dijelaskan hadis. Kapan aja sholat itu dijelaskan hadis. Apa syarat-syarat sholat dijelaskan hadis. Maka ketika itu hadis memainkan fungsinya sebagai tafsir mujmal, memperinci penjelasan Al-Quran atau memberikan keterangan yang lebih detail terhadap penjelasan Al-Quran. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Sama aja dengan kita ada surat keputusan dari dekan atau surat perintah dari dekan. Minggu depan mahasiswa S semester 1 wajib ikut kemah bakti masyarakat. Itu dari dekan. Masih dari. Azan. Kita dulu Pak. Azannya dimatiin. Ya. Maaf ya Allah. Aman? Man. Apa merek? Merek HP-nya? Merek Realme. Oke. Dekan besok ini saudara-saudara ini wajib ikut kemah bakti nih. So, dekan cuma bilang itu. Berarti dari dekannya global toh. Penjelasan rincinya nanti dari Pak Dharma selaku Kaprodi SI. Itu lebih kurang. Kapan waktunya, apa dress code-nya, apa yang harus dibawa, gimana tertibnya, itu dari Pak Dharma. Berarti keterangan dari Pak Dharma memperinci atau memberikan penjelasan lebih detail terhadap penjelasan dari Pak Dekan. Bisa dipahami? Gitu juga. Allah dalam Al-Quran cuma memberikan penjelasan global, detailnya dari hadis. Makanya mustahil berpegang sama Al-Quran tok. Gimana mau sholat kalau nggak pakai hadis? Kayaknya orang-orang yang ingkar sunnah itu ya menolak hadis itu. Dia sholat tapi dengan kreativitasnya sendiri. Ngarang betul. Diam sholat. Iya, sholat itu dalam Quran as-sholatu lizikri, itu dalam Quran. Sholat untuk mengingatku. Oh, itu sholat itu cukup. Allah. Ingat. Dah, saya sudah selesai sholat. Ya Allah. Berarti saya ingat Allah. Itu sisa.